Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami ucapkan kepada kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kami. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Julia yang telah mempercayakan kami untuk mengambil waktunya beberapa menit ke depan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Devita Purnamasari, dengan nomor induk 200807047 sebagai moderator. Ada pemateri 1 dengan saudari Fitri Ainul Yakin dengan nomor induk mahasiswa 20080707656. Pemateri kedua ada saudari Dewi Mutia Turodo dengan nomor induk mahasiswa 200807649. Selanjutnya, pemateri ketiga ada Laila Israatul Azizah dengan nomor induk mahasiswa 200807664. Pemateri keempat ada Maria Alkiptiah dengan nomor induk mahasiswa 20080760665. Dan yang terakhir ada Mbak Khulaidatus Safiyah dengan nomor induk mahasiswa 20080760663. Pengertian radioisotop. Radioisotop adalah atom yang terdiri dari kombinasi yang tidak stabil antara neutron dan proton. Radioisotop adalah isotop, suatu unsur yang bersifat radioaktif. Pada dasarnya, radioisotop terlintas pengertian susunan elektron yang mengelilingi inti. Sifat-sifat radioisotop. Yang pertama, radioisotop memancarkan radiasi dimanapun dia berada dan mudah dideteksi. Kedua, laju peluruhan tiap satuan waktu hanya merupakan fungsi jumlah atom radioisotop yang ada. Ketiga, intensitas radiasi ini tidak bergantung pada bentuk kimia atau senyawa yang disusunnya. Keempat, radioisotop memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan isotop lain. Yang kelima, radiasi yang dipancarkan utamanya adalah radiasi gamma yang memiliki daya yang sangat besar. Radioisotop yang digunakan dalam bidang pertanian. Yang pertama, fosfor 32. Fosfor 32 adalah radionuklida dari fosfor. Nukleon fosfor 32 terdiri atas 15 proton dan 17 neutron. Satu neutron lebih banyak dibandingkan isotop umum dari fosfor, yaitu fosfor 31. Yang B, nitrogen 15. Nitrogen 15 adalah isotop stabil langka dari nitrogen. Nitrogen ini digunakan untuk melacak senyawa mineral nitrogen dalam lingkungan ketika dikombinasikan dengan penggunaan label isotop lain. C. Kobalt 60. Kobalt 60 adalah radionuklida sintesis dari kobalt dengan waktu paruh 5,2714 tahun. D. 37P dan 19C untuk mengetahui tempat pemupukan yang tepat. Yang E. 14C dan 17O untuk mengetahui metabolisme dan proses fotosintesis. Dan yang terakhir 32P, 45CA, 11C dan 35S untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Manfaat radioisotop dalam bidang pertanian. A. Efisiensi pemupukan. B. Pembentukan bibit unggul. C. Penemuan tanaman varietas baru. D. Pengendalian hama serangga. E. Pengawetan makanan. F. Radioisotop dalam proses fisiologi pada tanaman. G. Iridasi bibit, mengontrol predator insekta atau serangga. A. Efisiensi pemupukan. Penelitian ini dilakukan dengan cara membeli label pupuk yang digunakan dengan suatu isotop, seperti nitrogen 15 atau fosfor 32. Pupuk tersebut kemudian diberikan pada tanaman dan setelah periode waktu dilakukan pendeteksian radiasi pada tanaman tersebut. Yang B. Pembentukan bibit unggul.
Dalam bidang pertanian, radiasi gamma dapat digunakan untuk memperoleh bibit unggul. Sinar gamma menyebabkan perubahan dalam struktur dan sifat kromosom sehingga memungkinkan menghasilkan generasi yang lebih baik. Misalnya gandum dengan yang umur lebih pendek. Selain sinar gamma, fosfor 32 juga berguna untuk membuat benih tumbuhan yang bersifat lebih unggul dibandingkan induknya. C. Penemuan tanaman varietas baru. Salah satu cara untuk mendapatkan rangkaian sifat yang baik yaitu dengan mengubah faktor pembawa sifat atau gen. Perubahan gen yang dapat menyebabkan perubahan sifat makhluk hidup dan diwariskan disebut mutasi. Sinar radioaktif yang biasanya digunakan untuk mutasi adalah sinar gamma yang dipancarkan dari radioaktif kobalt 60. Contohnya adalah padi atomita dan kedelai muria. Seperti diketahui, radiasi pengion mempunyai kemampuan untuk merubah sel keturunan dari suatu makhluk hidup termasuk tanaman. D. Pengendalian hama serangga. Untuk memberantas hama serangga, sejak lama para petani menggunakan insektisida kimia. Namun, akhir-akhir ini insektisida kimia dirasakan menurun keefektifannya karena munculnya serangga yang kebal terhadap insektisida. Salah satu metode yang mulai banyak digunakan untuk menggantikan insektisida dalam pengendalian hama adalah teknik serangga mandul. Teknik serangga mandul digunakan dengan mengiradiasi serangga menggunakan radiasi gamma untuk memandulkannya. Serangga jantan yang mandul tersebut kemudian dilepas dalam jumlah besar pada daerah yang diserang hama. Apabila mereka kawin dengan serangga betina, maka tidak akan dihasilkan keturunan. Dengan melepaskan serangga jantan mandul secara berulang, maka populasi hama serangga secara menyolok akan menurun. E. Pengawetan makanan. Pada teknik pengawetan dengan menggunakan radiasi, makanan dipapari dengan radiasi gamma berintensitas tinggi yang dapat membunuh organisme berbahaya, tetapi tanpa mempengaruhi nilai nutrisi makanan tersebut dan tidak meninggalkan residu serta tidak membuat makanan menjadi radioaktif. Teknik iradiasi juga dapat digunakan untuk sterilisasi kemasan. Di banyak negara, kemasan karton untuk susu disterilkan dengan iradiasi. Manfaat sinar radioaktif dalam pengawetan makanan adalah 1. Menghambat pertunasan pada beberapa bahan makanan, misalnya bawang, kentang, jahe, kunyit, dan kencur. Memperpanjang masa simpan beberapa hasil pertanian segar, misalnya menunda kematangan buah. Mengurangi bakteri-bakteri pembusuk daging. Yang keempat, membebaskan kuman atau sterilisasi rempah-rempah. Yang kelima, mengendalikan kuman-kuman penyebab penyakit dan kuman-kuman parasit yang ada dalam makanan. F. Radioisotop dalam proses pada tanaman. Tingkat radioaktif pada bagian-bagian tanaman selain ditentukan dengan jalan memecah dapat juga dilakukan dengan teknik autoradiografi dengan bantuan film X-ray. Contoh, unsur fosfor radioaktif 32P yang diberikan ke dalam media kultur air tanaman tertentu dapat dilacak dengan diamati perilaku kimia dan biologinya dengan bantuan alat pemecah. Penentuan radioaktif pada tanaman dengan teknik autoradiografi dapat mencakup beberapa tahap pengerjaan, yaitu pertama, potong dan pisahkan bagian atas tanaman sampai akar yang dapat menyerap unsur 32P untuk beberapa saat. Kemudian bagian tanaman itu dipres pada karton lalu dikeringkan sampai tak mengandung unsur air. Yang kedua yaitu sampel tanaman tersebut kemudian ditutup dengan sehelai film X-ray dan biarkan untuk beberapa saat dalam kamar gelap. Setelah film X-ray dicuci,
akan terlihat gambaran proyeksi tanaman pada film. Semakin hitam warna bagian tanaman pada film, semakin besar tingkat kandungan unsur radioaktif di situ. Pada gambar positif, film X-ray positif, tampak keadaan sebaliknya. Semakin putih warna bagian tanaman, semakin besar akumulasi unsur radioaktif di situ. G. Iradiasi bibit. Bibit yang diradiasi dengan sinar X atau Y memberikan sifat positif, yaitu pertumbuhannya menjadi lebih baik. Radiasi dapat diberikan dengan CO-60 berkekuatan 1-2 kCi. Jika berlebih, dapat menimbulkan kematian. H. Mengontrol predator insekta atau serangga. P-32 atau CO-60 dalam COCl2 dapat dipakai untuk meneliti migrasi dan membiarkan serangga. Larutan COCl2 yang disuntikan pada serangga dalam dosis tertentu membuat serangga masih dapat hidup 1-8 bulan. Pengamatan dengan detektor ternyata serangga bergerak lebih kurang 1 km tiap hari dan sekitar 10 km dalam semusim. Lalat hijau dapat menularkan suatu virus tertentu pada tanaman. Untuk mengetahui penyebaran lalat itu digunakan P-32. Ternyata P-32 dapat bertahan dalam lalat hingga lalat hijau dan mencari cara mengatasi yang efektif. Beberapa serangga setelah diberi radiasi yang steril menjadi steril sehingga populasinya berkurang. Selanjutnya yaitu dampak negatif radioisotop di bidang pertanian. Yang pertama, radiasi zat radioaktif dapat memperpendek umur manusia. Yang kedua, radiasi zat radioaktif terdapat kelenjar-kelenjar kelamin dapat mengakibatkan kemandulan dan mutasi genetik pada keturunannya. Dan yang ketiga, radiasi zat radioaktif dapat mengakibatkan terjadinya pembelahan sel darah putih, sehingga mengakibatkan penyakit leukemia.